Ada opini yang terus digiring bahwa menggunakan hisab itu tidak ilmiah, menggunakan teropong itu yang ilmiah. Ya, sejak kapan ilmu itu hanya dibatasi oleh teropong? Kalau ilmunya teropong, matematika itu tidak ilmiah, matematika nggak pakai teropong. Jadi ada opini yang terus digiring seperti itu, dan pada sisi inilah sebenarnya konsolidasi pemikiran dan konsolidasi para intelektual Muhammadiyah itu menurut saya perlu kita perkuat, agar kita ini tidak hanya jago dalam menulis tulisan di grup-grup WA, tapi tidak jago menuangkannya di ruang publik sehingga menjadi sebuah diskursus yang menjadi bagian dari kajian dan bagian dari bagaimana kita ini mewacanakan berbagai isu di ruang publik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Kalau mencermati penyampaian Bapak Abdul Mu'ti, Sekjen Pimpinan Pusat Muhammadiyah, tentu itu sebuah kenyataan yang terjadi di masyarakat. Mengapa kemudian beliau menyebut teropong? Karena memang mereka itu menggunakan alat teropong, oleh mereka dianggap ilmiah, sementara hisab tidak dianggap ilmiah. Padahal kalau menggunakan teropong tidak ada satupun dalil agar meru'yah itu dengan teropong. Jadi kita tidak menemukan dalil agar meru'yah dengan teropong. Tapi kalau hisab, sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran, sangat ilmiah sekali. Kita bisa lihat surat Yunus misalnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinin. Jadi lita'lamu 'adadas sinin wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an. Dialah yang menjadikan matahari bersinar terang, wal qamara nuran, dan bulan bercahaya, wa qaddarahu manazila, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya. Lita'lamu, ya, lita'lamu, agar kalian mengetahui adadas sinina wal hisab, yaitu bilangan dan perhitungan tahun. Al-hisab. Jadi al-hisab itu nanti ditafsirkan oleh Ibnu Katsir. Seperti apa tafsirnya? Ma khalaqallahu dzalika illa bil haq. Allah tidak menciptakan segalanya itu illa bil haq, melainkan dengan kebenaran. Yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Allah menerangkan ayat-ayatnya bagi mereka yang berilmu, yang mengetahui, yang berilmu. Ini yang dijadikan pijakan oleh Bapak Abdul Mu'ti. Ayat inilah yang dipakai oleh Bapak Abdul Mu'ti, yaitu dengan menggunakan adadas sinina wal hisab, menggunakan bilangan dan perhitungan untuk mengetahui tahun. Mulai dari misalnya kalau wal qamara disebut dengan tahun qamariyah, itu menggunakan bilangan, menggunakan al-hisab, perhitungan, ilmu hisab tadi itu. Wa qaddarahu manazila, dan tentu saja juga
supaya bisa menetapkan tempat-tempat orbitnya, ya, agar mengetahui bilangan tahun, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, ya, dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, yaitu lita'lamu adadas sinina wal hisab, supaya kalian semua bisa mengetahui bilangan dan perhitungan tahun. Jadi perhitungan itu al-hisab tadi, ilmu hisab, ilmu perhitungan. Bagaimana kemudian tidak bisa kita itu mengetahui tahun, mengetahui jumlah hari, mengetahui jumlah bulan, jika tidak menggunakan bilangan dan hisab tadi, perhitungan. Karenanya untuk mengetahui jumlah tahun, berapa hari dalam setahun, berapa bulan dalam setahun, kemudian berapa hari dalam sebulan, demikian juga berapa lama masa peredaran yang dilakukan oleh bulan atau matahari, sampai yaitu dalam bentuk ahillah, kembali menjadi yang disebut dengan hilal, itu yang hilal, ya. Ini jika kita perhatikan, ma khalaqallahu dzalika, dan Allah tidak menciptakan yang demikian itu illa bilhaq, melainkan kebenaran, dengan benar. Yufassilul ayati, Allah menerangkan ayat-ayatnya liqaumi ya'lamun, bagi mereka yang berilmu. Nah, bagi yang mereka berilmu apa? Mereka yang mengerti, mengetahui ilmu hisab tadi. Nah, kalau kita melihat, ya, secara tarjim, Allah Subhanahu wa taala menurut Ibnu Katsir menerangkan tentang apa yang telah diciptakannya. Hal itu merupakan tanda-tanda yang menunjukkan kesempurnaannya dan kebesaran kemampuannya, dan Dia telah menjadikan sinar yang timbul dari matahari sebagai penerangan dan menjadikan bulan bercahaya. Yang ini berbeda dengan yang itu, agar di antara keduanya tidak ada keserupaan. Itu kata Ibnu Katsir. Dia menjadikan peran matahari, coba ini ya perlu ya, dia menjadikan peran matahari di siang hari, agar mereka mengetahui siang dan malam. Ya, siang dan malam. Perannya apa? Peran bagi kehidupan juga banyak dan sebagainya. Kemudian dan peran bulan di malam hari. Kedua-duanya itu oleh Allah dijadikan panduan bagi seluruh umat manusia untuk mengetahui keadaan alam semesta ini, agar semuanya bisa mempelajari alam semesta. Itu yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja tidak ada pendekatan melainkan pendekatan yang lebih baik, yaitu dengan cara menggunakan bilangan dan perhitungan, yaitu adat wal hisab, sehingga disebut adadas sinina wal hisab. Jadi al-adat yaitu bilangan berapa jumlah, kemudian al-hisab yaitu perhitungan. Lalu bertambah besar cahaya dan bentuknya hingga menjadi bulan penuh pada malam purnama. Nah, setelah itu mulai berkurang sedikit demi sedikit hingga kembali kepada keadaan semula pada akhir bulan. Hal ini diungkapkan pula oleh ayat lain melalui firman Allah Subhanahu wa taala, wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim.
Nah itu ya, wal qamara qaddarnahu, dan telah kami tetapkan bagi bulan itu manazilah, yaitu manzilah tempat peredarannya tadi, hatta ada, sehingga yaitu kembali kal arjunil qadim, sebagai bentuk tandan yang tua, itu kembali lagi kepada asalnya maksudnya ya. Kalau awalnya melengkung, kembali lagi menjadi melengkung. Lasyamsu yanbaghi laha, ya, matahari tidak mungkin antudrikal qamar, mendapatkan bulan, artinya mendahului bulan mendahului matahari. Walal lailu sabiqun nahar, demikian juga malam tidak bisa mendahului siang, karena memang sudah ada manzilah tempat orbitnya masing-masing tadi. Wa kullu fi falakin yasbahun. Kemudian apa? Dan masing-masing beredar pada garis edarannya, al-falak, yang dikenal dengan ilmu falak dari falakin yasbahun, yaitu wa kullu fi falakin, yaitu pada tempat peredarannya, yasbahun, beredar masing-masing. Bulan intinya beredar di tempat peredarannya, matahari secara ilmiah sebenarnya juga beredar di tempat peredarannya, di porosnya. Karena memang semua planet yang mengelilingi matahari, namun matahari itu berputar, yaitu pada porosnya di tengah itu. Di antara sekian banyak planet, dari 9 planet yang mengelilingi matahari. Karena setiap matahari itu terdapat bulan-bulan. Di Mars, di Pluto, di Jupiter, semua punya bulan. Bahkan ada yang punya bulan lebih dan sebagainya. Nah, itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya dapat dipelajari oleh manusia. Di abad sekarang ini bukan saja ada teleskop, bukan saja ada tadi itu seperti Hubble, seperti James Webb, tapi ada juga yang jauh lebih hebat dari James Webb itu, yang diciptakan oleh manusia untuk mengetahui ruang dan waktu yang ada di alam semesta yang berjarak sampai miliaran tahun cahaya. Apalagi cuma menghitung bulan, ada ilmunya sudah itu. Nah, ini yang terdapat di dalam surat Yasin ya. Wasyamsa wal qamara husbanan. Ini kalau di surat Al-An'am, pada surat akhir Al-An'am tuh, wasyamsa wal qamara husbanan. Matahari dan bulan itu untuk perhitungan. Ini menurut Ibnu Katsir, matahari dan bulan itu untuk perhitungan. Adapun firman Allah dalam ayat ini, yaitu dengan mengatakan wa qaddarahu, dan dia telah menetapkannya, yakni bagi bulan. Jadi menetapkannya bagi bulan sudah ada porosnya, itu sangat ilmiah sekali sebenarnya. Benar apa yang dikatakan oleh Pak Muti, mereka bukan menggunakan mata telanjang ya, bukan menggunakan mata telanjang untuk melihat bulan, tetapi menggunakan teropong. Mereka kemudian menganggap teropong lebih ilmiah gitu. Padahal perhitungan menurut Al-Quran itu sangat ilmiah sekali. Itu jika kita mempelajari ya. Kemudian disebutkan lagi manazila li ta'lamu, manzila tempat-tempat
bagi perjalanan bulan itu, lita'lamu, supaya kalian mengetahui adadas sinina wal hisab, yaitu mengetahui bilangan dan perhitungan tahun. Itu perhitungan tahun, jumlah, dan dengan matahari dapat diketahui hari-hari, sedangkan dengan perjalanan bulan dapat diketahui bilangan bulan dan tahun. Nah, tuh kan jelas sekali Ibnu Katsir itu menyebutkan begitu. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haq. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan cara yang benar, dengan hak. Disebutkan itu maksudnya Allah menciptakan hal itu, yaitu Allah tidak menciptakan hal itu dengan sia-sia, melainkan Dia mempunyai kebijaksanaan yang besar dalam menciptakannya itu, juga mengandung hujah yang jelas, seperti yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain, yaitu firman-Nya, wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila dzalika dhannul ladzina kafaru wa wailul lil ladzina kafaru minan nar. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Jadi hikmahnya tadi supaya kita bisa mengetahui ilmu hisab atau ilmu perhitungan dan ilmu bilangan hari dan tahun dan sebagainya. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Bagi celakalah, ya, kalau tidak ada hikmahnya itu, jika Allah menciptakan tidak ada hikmahnya, itu anggapan orang kafir menurut Allah. Nah, kemudian afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Maka apa kalian mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kalian secara main-main saja dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Fata'ala Allahul Malikul Haq, la ilaha illa huwa rabbul arshil karim. Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang mulia. Itu sebenarnya banyak keterangannya. Intinya bahwa ilmu hisab itu lebih ilmiah, ilmu hisab itu lebih meyakinkan. Kalau dilihat di sini Al-Quran, ayatnya banyak. Coba kita lihat ya, ini ayat-ayat yang membicarakan itu banyak sekali. Ini lagi, jika kita baca di sini makin kuat ini. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. Kalau tadi yufassilul ayati, ini fassalnahu tafsila. Kalau yang sebelumnya ayatnya kan menggunakan kalimat yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Nah, ayat ini menggunakan wa kulla shay'in fassalnahu tafsila, sama sebenarnya. Artinya Allah menunjukkan fassalnahu tafsila. Allah, kami menerangkannya itu serinci-rincinya. Tujuannya supaya kita bisa mengambil hikmah dari penciptaan langit dan bumi itu. Ya, apa kata Ibnu Katsir? Yaitu tujuannya tadi, Allah menganugerahkan kepada makhluknya dan tanda-tanda kekuasaannya yang maha besar, antara lain perbedaan malam siang hari, supaya mereka beristirahat dengan tenang di malam hari, sedangkan di siang harinya mereka bertebaran untuk mencari penghidupan, bekerja.
dan berkarya serta melakukan perjalanan dengan adanya perbedaan itu. Mereka mengetahui bilangan hari, minggu, bulan, tahun, dan agar mereka mengetahui berlalunya masa yang telah ditetapkan untuk pembayaran hutang, juga waktu ibadah, muamalat, sewa menyewa serta lainnya. Lengkap itu tujuannya. Ilmu hisab sampai ke sana arahnya. Jadi ilmu hisab al-adat juga, yaitu bilangan, tidak lain tujuannya supaya mengenal dengan pasti, yaitu satu tahun berapa hari, satu tahun berapa bulan, dan sebagainya. Baik matahari yang dikenal dengan, yaitu yaitu yang dikenal dengan apa tadi itu, Syamsiyah, ya, tahun Syamsiyah, yaitu tahun Masehi, Kemudian dikenal lagi kalau bulan Qamariyah yang kita kenal dengan Hijriyah. Semuanya itu tidak bisa dilepaskan berapa jumlah hari, kemudian berapa lamanya beredar, dihitung itu menggunakan hitungan semua, dihitung itu. Mana yang tidak menggunakan hitungan coba? Artinya memang ini hitungan menurut Allah, sudah ditentukan jumlah bulan 12 bulan. Nah, demikian juga kalau kita lihat jumlah bulan pada tahun Syamsiyah juga 12 bulan. Sehingga terjadi perselisihan antara jumlah hari bulan dengan jumlah hari tahun yang pada tahun Syamsiyah dan tahun Qamariyah. Itulah jika kita cermati dari adanya ilmu hisab, karena memang Allah sendiri yang mengajarkan di dalam Al-Quran, yaitu tujuannya apa? Supaya, menurutnya itu Ibnu Katsir sendiri, supaya mengetahui bilangan hari, minggu, bulan, dan tahun. Juga supaya mengetahui batas pembayaran hutang, juga waktu ibadah, muamalat, sewa menyewa serta lain-lainnya. Karena itulah disebut oleh firman Allah, litabtaghu fadlam mir rabbikum, agar kalian mencari karunia dari Tuhan kalian, yakni dalam kerja kalian dan misi perjalanan kalian serta hal-hal lain yang semisal. Walita'lamu, karena sesungguhnya jikalau semua waktu itu sama, dan supaya kalian mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan, bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Ini ya artinya, saudara, apa yang diutarakan oleh Bapak Abdul Mu'ti itu sangat ilmiah sekali. Memang kita itu bukan lebih beranggapan teropong, bahwa teropong itu lebih ilmiah, karena mereka sudah tidak hisab, karena mereka sudah tidak ru'yatul hilal lagi, tapi mereka itu menggunakan teropong. Jadi alat seperti ini tidak pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi teropong ini sangat baru dalam Islam, dalam pengertian untuk melihat bulan. Kalau dulu siapapun bisa melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penggembala kambing saja, yaitu tukang ngambil rumput-rumput makanan saja, atau para musafir bisa melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mereka itu melihat hilal. Tetapi yang sekarang ini dipersulit. Pemerintah bukan menjamin setiap orang bisa melaporkan. Pemerintah tidak menjamin itu. Mereka bikin orang-orang tertentu dengan mengeluarkan dana yang sangat besar sekali, tapi hasilnya bisa kita anggap itu nihil, sama sekali tak memberikan semangat untuk lebih menyatukan umat, tapi justru senang dengan perpecahan.
di samping kemudian menaikkan dari 1,5 derajat, 2 derajat sampai kepada 3 derajat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran kepada kita sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.